Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan dalam mata kuliah pasang surut laut. Mata kuliah ini tersedia di program studi ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Baik, untuk pertama terkait daftar isi atau apa yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah pendahuluan terkait sedikit penjelasan pengertian pasang surut. Kemudian yang kedua yaitu gaya penggerak pasang surut. Yang ketiga model matematik numerik untuk simulasi gerak pasang surut. Kemudian yang keempat pengamatan pasang surut laut dalam hal keperluan penentuan datum ketinggian. Kemudian yang kelima yaitu muka laut rata-rata dan aplikasinya dalam jaring geodesi. Jadi ini adalah beberapa topik yang kedepannya akan kita bahas, kurang lebihnya topiknya seperti ini. Kemudian referensi yang bisa Anda baca, yang pertama adalah Nielsen dalam bukunya Coastal and Estuarine Process Advances on Engineering volume 29. Kemudian yang kedua adalah Ongko Songo dan Suyarso 1989 dengan judul bukunya ASEAN Australia Cooperative Program on Marine Science Project Tide and Tidal Phenomena yang diterbitkan oleh LIPI. Kemudian yang ketiga, ini buku yang bisa Anda dapatkan, Triatmojo dalam judulnya Teknik Pantai. Baik, kita langsung lanjut saja ke pendahuluan. Yang pertama adalah terkait pengertian pasang surut. Tentunya Anda sudah tahu pasang surut laut, gambarannya itu seperti apa. Jadi jika Anda pergi ke pantai, kemudian Anda pagi hari terlihat air tidak begitu tinggi, kemudian Anda sorenya lagi datang ke pantai, kemudian mengamati muka laut menjadi lebih tinggi. Nah, itu adalah gambaran sederhana proses terjadinya pasang surut yang memerlukan waktu dalam terjadinya pasang maupun surut. Nah, menurut Pariwono 1989, pasang surut merupakan proses naik turunnya paras laut atau sea level secara berkala yang ditimbulkan oleh adanya gaya tarik dari benda-benda angkasa terhadap massa bumi. Kemudian Nielsen tahun 2012 menyatakan bahwa hasil dari variasi tekanan gravitasi dari matahari dan bulan terhadap permukaan air laut secara periodik yang berkisar antara 12,25 dan atau 24,5 jam. 24 jam 5 menit. Nah, Triatmojo menyatakan bahwa pasang surut merupakan fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda langit terhadap massa air laut di bumi. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pasang surut ini merupakan yang pertama adalah kata kuncinya gelombang yang terjadi dengan periode yang panjang. Bisa itu 12 jam jika kita merujuk pada Nielsen,
atau 24 jam. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yaitu adalah terkait adanya gaya gravitasi dari luar angkasa atau benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Nah, meskipun massa matahari lebih besar dibanding bumi, akan tetapi jaraknya yang jauh ini memberikan juga gaya yang berbeda dibanding bulan yang lebih dekat dengan bumi dibanding massanya yang kecil. Jadi ini adalah kesimpulan terkait pengertian pasang surut. Jadi pasang surut merupakan proses atau fluktuasi muka air laut secara berkala, baik itu 12 jam lebih 25 menit dan atau 24 jam lebih 5 menit yang diakibatkan oleh gaya tarik dari benda-benda angkasa, terutama bulan dan matahari. Kemudian kita lanjut ke gaya penggerak pasang surut. Jadi gaya penggerak pasang surut dari semua benda angkasa yang mempengaruhi proses pembentukan pasang surut air laut seperti yang saya jelaskan, hanya bulan dan matahari yang berpengaruh melalui 3 gerakan utama yang menentukan proses fluktuasi paras laut di bumi. Ketiga gerakan itu adalah revolusi bulan terhadap bumi, di mana orbitnya berbentuk elips dan memerlukan waktu 29,5 hari untuk menyelesaikan revolusinya. Kemudian revolusi bumi terhadap matahari dengan orbitnya berbentuk elips dan periode yang diperlukan untuk gerakan ini adalah 365,25 hari. Kemudian yang ketiga adalah rotasi bumi, perputaran bumi terhadap sumbunya sendiri, dan waktu yang diperlukan adalah 24 jam. Jika semua gerakan ini berada pada satu bidang datar yang berbeda dengan bidang khatulistiwa bumi, ramalan Pasut akan menjadi sangat sederhana. Tentu saja ini tidak sesuai dengan kenyataannya yang terlihat. Sumbu bumi membentuk sudut 66,5 derajat dengan bidang orbit bumi terhadap matahari atau ekliptik planet, dan bidang orbit bulan membentuk sudut sebesar 5 derajat 0 menit terhadap bidang ekliptik tersebut. Sehingga keadaan ini menyebabkan sudut deklinasi bulan terhadap bumi dapat mencapai 28,5 derajat lintang utara atau selatan setiap 18,6 tahun sekali. Fenomena ini menghasilkan konstanta Pasut periode panjang yang disebut dengan nodal style. Kemudian Newton pada tahun 1642 sampai 1727 membuktikan bahwa pergerakan Pasut adalah akibat gaya tarik bulan yang berbeda-beda besarnya untuk setiap titik di permukaan bumi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh jarak yang berbeda dari setiap titik terhadap bulan.
Nah, menurut hukum gravitasi Newton, gaya tarik bulan pada titik di bumi dapat dituliskan menjadi persamaan Fb sama dengan Fd sama dengan G dikali, di mana M merupakan massa dari bulan, kemudian dibagi R kecil yang merupakan jarak antara pusat bumi dan pusat bulan. Kemudian R adalah jari-jari bumi. Nah, kita tahu G di sini adalah konstanta gravitasi. Nah, ini adalah konstanta gravitasi yang memiliki nilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton kilogram pangkat min 2 meter persegi. Nah, ini adalah gaya pembangkit pasang surut dari tadi yang pembahasan didapat. Jadi gaya-gaya pembangkit pasang surut ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari. Penjelasan terjadinya pasang surut dilakukan dengan memandang suatu sistem bumi bulan, sedang untuk sistem bumi matahari penjelasannya adalah identik. Dalam penjelasan ini dianggap bahwa permukaan bumi yang apabila tanpa pengaruh gaya tarik bulan tertutup secara merata oleh laut, sehingga bentuk permukaan air adalah bulat. Kemudian rotasi bumi menyebabkan elevasi muka air laut di khatulistiwa lebih tinggi daripada di garis lintang yang lebih tinggi. Maka tetapi karena pengaruhnya yang seragam di sepanjang garis lintang yang sama, sehingga tidak bisa diamati sebagai suatu variasi pasang surut. Oleh karena itu, rotasi bumi tidak menimbulkan pasang surut. Di dalam penjelasan pasang surut, dianggap bahwa bumi tidak berotasi. Kemudian gaya tarik menarik antara bumi dan bulan tersebut menyebabkan sistem bumi bulan menjadi satu sistem kesatuan yang beredar bersama-sama di sekeliling sumbu perputaran bersama atau common axis of revolution. Sumbu perputaran bersama ini adalah pusat berat dari sistem bumi bulan yang berada di bumi dengan jarak 1718 km di bawah permukaan bumi selama peredaran tersebut. Setiap titik di bumi beredar sekeliling pusatnya dalam orbit berbentuk lingkaran dengan jari-jari sama dengan jari-jari revolusi pusat massa bumi di sekeliling sumbu perputaran tersebut. Dengan adanya perputaran tersebut, maka pada setiap titik di bumi bekerja gaya sentrifugal. Ini Anda bisa lihat gaya sentrifugal dengan notasi Fc yang sama besar dan arahnya. Arah gaya tersebut adalah berlawanan dengan posisi bulan. Selain itu, karena pengaruh gravitasi bulan, setiap titik di bumi mengalami gaya tarik yang dituliskan dengan Fg dengan arah menuju pusat massa bulan, sedang berbesar gaya tergantung pada jarak antara titik yang ditinjau dan pusat massa bulan. Nah, dari gambar ini menunjukkan setiap titik di bumi yang mengalami gaya sentrifugal dan gaya tarik bulan.
Kemudian gaya pembangkit pasut atau GPP merupakan resultan dari kedua gaya tersebut, yaitu gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Pada sumbu bumi, gaya gravitasi dan gaya sentrifugal adalah seimbang. Suatu elemen air yang berada pada sisi bumi yang terjauh dari bulan, maka gaya sentrifugal lebih besar dari gaya gravitasinya. Fc lebih besar dari Fg. Sehingga resultannya keluar, dan akibatnya permukaan air tertarik keluar. Sedangkan pada belahan bumi yang terdekat dengan bulan, Fg lebih besar daripada Fc, sehingga resultannya juga keluar. Ke arah bulan dan permukaan air tertarik ke arah bulan juga. Kemudian kita tahu bahwa kedudukan bumi atau bulan berevolusi terhadap garis elipsnya yang telah saya jelaskan tadi. Jadi proses terjadinya pasang surut karena ada revolusi dari bulan terhadap bumi, maka akan terjadi pasang surut purnama dan perbani, di mana proses terjadinya pasang surut purnama adanya gaya tarik bulan dan matahari, maka lapisan air yang semula berbentuk bola berubah menjadi elips karena peredaran bumi dan bulan pada orbitnya, maka posisi bumi, bulan, matahari selalu berubah setiap saat. Revolusi bulan terhadap bumi ditempuh dalam waktu 29,5 hari. Jumlah hari dalam satu bulan menurut kalender Hijriah yaitu tahun yang didasarkan pada peredaran bulan. Kita tahu Hijriah berdasarkan bulan. Kemudian pada sekitar tanggal 1 dan 15 bulan muda dan bulan purnama, posisi bumi, bulan, matahari kira-kira berada pada satu garis lurus. Ini yang digambarkan pada gambar A. Kemudian sehingga gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi saling memperkuat. Dalam keadaan ini terjadi pasang surut purnama atau pasang besar, spring tide, di mana tinggi pasang surut sangat besar dibanding pada hari-hari yang lain. Sedangkan pada sekitar tanggal 7 dan 21 seperempat dan 3/4 revolusi bulan terhadap bumi, di mana bulan dan matahari membentuk sudut siku-siku terhadap bumi maka gaya tarik bulan terhadap bumi saling mengurangi. Ini terjadi di gambar B. Dalam keadaan yang terjadi dalam gambar B, maka ini disebut dengan pasang surut perbani, pasang kecil, mid tide, di mana tinggi pasang surut kecil dibanding dengan hari-hari yang lain. Kemudian tentu Anda sudah paham tipe pasang surut. Jadi ada beberapa definisi pasang surut. Yang pertama adalah pasang surut harian ganda, semi diurnal tide, yang artinya
Dalam satu hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan tinggi yang hampir sama, dan pasang surut terjadi secara berurutan atau secara teratur. Periodenya sekitar atau rata-rata 12 jam 24 menit. Kemudian tipe pasang surut yang kedua yaitu harian tunggal, diurnal tide, di mana dalam satu hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Periode pasang surutnya adalah 24 jam 50 menit. Kemudian yang ketiga adalah pasang surut campuran condong ke harian ganda, mixed tide prevailing semi-diurnal, di mana dalam satu hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut. Akan tetapi tinggi dan periodenya berbeda. Nah, kemudian yang keempat adalah campuran condong ke harian tunggal atau mixed tide prevailing diurnal. Pada tipe ini dalam satu hari terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Akan tetapi terkadang dalam beberapa waktu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi dan periode yang berbeda. Jadi untuk yang keempat ini adalah tipenya 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Akan tetapi pada waktu yang berbeda bisa juga terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, di mana periode yang tinggi dan periodenya juga berbeda. Nah, ini adalah gambaran dari tipe-tipe pasang surut, harian ganda, campuran condong ke harian ganda, campuran condong ke harian tunggal, kemudian harian tunggal. Nah, kemudian komponen harmoni pasang surut, jadi dari hasil GPP tadi yang diuraikan, pasangan matahari bumi akan menghasilkan fenomena pasut yang mirip dengan fenomena yang diakibatkan oleh pasangan bumi bulan. Perbedaan yang utama adalah GPP yang disebabkan oleh matahari hanya sebesar separuh kekuatan yang disebabkan oleh bulan. Hal ini disebabkan oleh jarak bumi bulan yang jauh lebih dekat dibanding jarak matahari bumi, walaupun massa matahari jauh lebih besar daripada bulan. Oleh karena itu, posisi bulan dan matahari terhadap bumi berubah-ubah, maka resultan gaya pasang surut yang dihasilkan dari gaya tarik kedua benda angkasa tersebut juga tidak sesederhana yang diperkirakan. Akan tetapi karena rotasi bumi, revolusi bumi terhadap matahari dan revolusi bulan terhadap bumi sangat teratur, maka resultan GPP yang rumit tadi dapat diuraikan sebagai hasil gabungan sejumlah komponen harmonik pasang surut atau kita kenal harmonik konstituen. Sehingga komponen harmonik ini dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama tengah harian, kemudian harian, kemudian yang ketiga adalah periode panjang. Nah, komponen ini didapat dari perhitungan yang tadi yang saya jelaskan di depan terkait hukum Newton hingga menghasilkan komponen harmonik. Beberapa komponen harmonik yang penting dan perbandingan relatif kekuatannya Anda dapat lihat di slide berikut ini, di mana tengah harian terdiri dari prinsipal lunar M2 dengan periode di mana ini menggunakan jam matahari 12,4. Kemudian prinsipal solar S2 12, periodenya adalah 12,0.
kemudian Large Lunar Ecliptic N2 12,7 untuk periodenya, kemudian lunisolar semidiurnal adalah K2 dengan periode 11,97. Kemudian harian diurnal atau harian yang diurnal terdiri atas lunisolar diurnal K1 dengan periode 23,9, kemudian principal lunar diurnal O1 25,8 untuk periodenya, kemudian principal solar diurnal P1 periodenya 24,1, kemudian large lunar ecliptic Q1 periodenya 26,9. Kemudian long period atau periode panjang adalah lunar fortnightly MF dengan periodenya adalah 328,0. Kemudian lunar monthly MM periodenya adalah 661,0. Kemudian solar semi-annual SSA di mana periodenya adalah 2191,0. Jadi itu adalah gambaran, sebenarnya masih banyak untuk gaya pembangkit. Jadi dari hukum Newton itu diturunkan hingga menghasilkan komponen harmonik. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, atau jika ada yang kurang jelas bisa diketikkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, kita bertemu dan saya lanjutkan di perkuliahan saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.